Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali bersama kami di channel ini, berbagi informasi dan juga tutorial seputar kegiatan operator madrasah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan media sosial online lainnya. Dalam video ini teman-teman, kami akan meneruskan tutorial kami tentang kegiatan-kegiatan operator madrasah dimulai dari bulan Juli hingga Juni teman-teman, dimana saat ini kita berada dalam tanggal 21 Juli 2023. Kita masih berada dalam masa ta'aruf siswa madrasah bagi yang di madrasah atau yang di dinas juga seperti itu. Baik teman-teman, di video kami sebelumnya itu kami upload terakhir tanggal 23 Juni 2023, itu lumayan lama ya, hampir 1 bulan kami tidak upload. Baik, dalam video ini kami akan membagikan kepada teman-teman tentang kegiatan operator madrasah di bulan Juli 2023. Di opmabayan.com, website kami, berkaitan dengan itu juga kami sudah posting tanggal 18 Juli, yaitu 3 aplikasi online madrasah di awal tahun pelajaran, di mana 3 aplikasi online ini harus dikuasai oleh operator madrasah dan harus diproses ya. Di antaranya kami di sini menyebutkan ada 3 yang urgent. Yang pertama yaitu EMIS ya, Education Management Information System, kemudian Simpatika dan juga PDOM. Apa saja yang harus dilakukan oleh operator madrasah di awal tahun pelajaran ini 2023-2024? Kami mulai dari yang awal, yang akhir, PDOM. PDOM ini adalah pangkalan data ujian madrasah teman-teman. Di sini kami mulai dari PDOM ya, pangkalan data ujian madrasah, di mana sebenarnya proses PDOM itu kita lakukan terhadap siswa lulusan yang sudah lulus, berarti lulusan tahun 2023, di mana siswa tersebut saat ini sudah ada yang masuk PTN ataupun PTS, baik yang jalur undangan, tes ataupun mandiri teman-teman. Apa yang harus kita lakukan sebagai operator madrasah terkait data PDOM ini? Tentunya yang pertama ada 2 hal ini teman-teman. Input seri ijazah, input nomor seri ijazah ya teman-teman. Jadi semua ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah, oleh madrasah, itu nomor serinya harus diinput ke PDOM, sehingga belangko nomor seri sekian itu milik identitas nama ini, ISN ini, dan juga data-data lainnya teman-teman. Dan juga sinkron ulang data bila masih ada perubahan data, yaitu ternyata ada data yang belum valid sampai saat ini untuk siswa kelas lulusan 2023 masih dapat disinkron ulang teman-teman. Tentunya sinkron ulang seperti yang kami jelaskan dalam video sebelumnya, yaitu dari verbal PD, EMIS dan PDOM teman-teman. Baik, selanjutnya kami loncat ke nomor 1, yaitu tentang EMIS teman-teman. EMIS itu adalah aplikasi untuk basis data siswa madrasah ya. Apa yang harus kita lakukan di EMIS teman-teman? Ini di sini kami masukkan 5 proses. Yang pertama, meluluskan siswa kelas akhir kelas 12. Di madrasah sistem di PDOM dengan EMIS itu belum sinkron teman-teman. Jadi selain kita meluluskan siswa di PDOM dengan cara memasukkan nilai dan juga cetak SKL, kemudian memasukkan input nomor seri ijazah, kita juga harus meluluskan secara terpisah di EMIS teman-teman kelas 12. Dan juga di situ nanti yang diminta adalah nomor nilai teman-teman. Mohon maaf, jadi mintalah nilai rata-rata dari siswa tersebut. Kemudian ketika kita sudah meluluskan kelas 12, ini bagi yang MA ya. Kalau yang sanawiyah berarti meluluskan tingkat kelas 9. Dan mohon diperhatikan juga bagi teman-teman operator di tingkat MI dan juga tingkat MTS, ini harus segera dilakukan, karena kalau siswa kelas akhir di kelas 6 MI dan juga kelas 3 sanawiyah belum diluluskan oleh operator madrasah, maka siswa tersebut tidak bisa diinput oleh operator EMIS di tingkat lanjutan. Contoh, kami di operator MA ini tidak bisa menginput siswa yang mendaftar di MA Sanjufri bila siswa asal yaitu MTS-nya atau SMP-nya belum meluluskan teman-teman. Jadi mari kita sama-sama kerjasama, yang sanawiyah segera diluluskan, kemudian yang aliyah nanti segera menginput teman-teman. Selanjutnya ialah menaikkan siswa sebelum kelas siswa sebelumnya
sebelum kelas akhir, yaitu kelas 10, kelas 11. Di mana kelas 10 ini, kelas 11 yang naik walaupun di RDM teman-teman ya. Rapor digital madrasah sudah dinaikkan, lagi-lagi aplikasi di madrasah antara EMIS dan RDM belum sinkron. Jadi walaupun di RDM kita sudah menaikkan siswa, maka di EMIS harus dinaikkan secara manual juga, secara terpisah teman-teman. Di RDM dinaikkan dan di EMIS juga dinaikkan. Nanti setelah dinaikkan semua kelas 10 dan kelas 11 atau kelas 8 atau dan kelas 9, kelas 7 dan kelas 8, maka lanjutannya ialah input data siswa baru teman-teman. Ini berkaitan dengan bila MA itu kelas 10, bila sanawiyah kelas 7, kalau MI kelas 1 ya. Itu berkaitan dengan yang nomor 1 teman-teman. Ketika siswa sanawiyah itu sudah diluluskan, maka yang siswa aliyah bisa diinput teman-teman. Dan bila hal itu tidak dilakukan oleh kelas sebelumnya, maka data siswa baru tidak bisa diinput karena masih aktif di sekolah lain teman-teman. Baik, selanjutnya ketika kelas 11, 12, kelas 10, 11 sudah dinaikkan dan juga kelas siswa baru sudah diinput, lanjutannya ialah di EMIS itu atur rombel kelas ya. Ini tentu ketika teman-teman sebelum atur rombel kelas pastikan sudah mengatur kurikulumnya yang digunakan, apakah masih menggunakan K13 ataukah sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan juga di sini juga teman-teman juga harus memperhatikan atur sarpras ya di gedung, kemudian data ruang dan sebagainya, karena bila teman-teman belum mengatur data gedung dan data ruang, maka atur rombel ini tidak bisa dimasukkan teman-teman. Ketika teman-teman sudah membuat rombel, maka otomatis di situ nanti yang diminta adalah data wali kelasnya, kemudian kurikulum yang digunakan, setelah itu input siswa ke dalam rombel teman-teman. Ini teman-teman yang harus segera dilakukan oleh operator madrasah di bulan Juni 2023 terkait dengan EMIS teman-teman. Juga berkaitan teman-teman tentang guru ya. Kalau guru insya Allah tidak ada perubahan tiap tahun kecuali ada guru baru ataupun guru yang mutasi. Baik, selanjutnya adalah simpatika sistem informasi pendidik dan tenaga pendidikan. Ini berkaitan dengan guru ya teman-teman. Saat ini juga di simpatika dan EMIS itu masih terpisah aplikasinya teman-teman. Artinya di madrasah itu masih banyak aplikasi-aplikasi jenis yang terpisah, masih banyak yang belum sinkron. Contoh di simpatika teman-teman saat ini alhamdulillah sudah sinkron dengan EMIS ya terkait data guru. Kemudian terkait data siswa dan rombel belum sinkron, sehingga atur rombel di EMIS juga dilakukan, kemudian atur rombel di simpatika juga dilakukan ya. Yang bisa kita lakukan saat ini teman-teman di bulan Juli, tapi di sebagian kabupaten itu baru dibuka tanggal 1 Agustus teman-teman, yaitu aktivasi PTK, kemudian edit data PTK, mutasi PTK dan juga perubahan kepala madrasah. Dan nanti biasanya di akhir Juli ataupun di awal Agustus 2023 terkait simpatika ini sudah mulai diproses teman-teman, utamanya bagi guru yang sudah sertifikasi, karena keterlambatan proses data yang dimaksud adalah data input rombel, input siswa, input mapel, input tugas tambahan yang jadi wali kelas. Pastikan linear dan juga cukup teman-teman, minimal 2 GTM tatap muka, sehingga nanti proses S25 bisa dilakukan. Setelah S25 ada S29 dan juga S35, S36. Itu insya Allah bagi operator madrasah yang lama sudah paham semua tentang mekanisme itu. Dan bagi teman-teman operator baru, apabila mendengarkan channel ini, video ini tidak paham, bisa dikomentari di dalam bisa bertanya dalam komentar video ini dan kami akan menjawab, membantu semampu kami. Dan juga bila ternyata ada penjelasan kami yang tidak sesuai dengan kegiatan di EMIS Simpatika BM, silakan tegur kami teman-teman dalam komentar video ini juga. Dalam rangka sama-sama membantu tugas operator administrator madrasah ya, atau ada yang menggunakan istilah user champion teman-teman. Demikian, terima kasih teman-teman telah mengikuti kami. Jangan lupa bagikan video ini bila bermanfaat dan juga subscribe teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.